Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita selesaikan ya. Fisika modern ini lecture kedua sebelum terakhir. Kemarin kita sudah model atom Bohr dan bagaimana dia diturunkan dari spektrum atom hidrogen ya. Oke, review sebentar. Kemarin di model atom Bohr bisa menjelaskan dengan cukup baik ya untuk orbit elektron pada atom hidrogen, terutama untuk nilai N kecil. Tapi semakin nilai N-nya besar, ternyata hasil yang didapatkan semakin tidak akurat ya. Juga dengan atom-atom lain di mana jumlah elektronnya menjadi semakin banyak, juga hasilnya tidak akurat ya. Salah satu alasannya karena Bohr menggunakan model yang campur aduk ya, bahwa elektron dianggap sebagai partikel memiliki massa bergerak dengan kecepatan tertentu dengan radius tertentu yang definitif ya. Padahal menurut Heisenberg tidak mungkin ya. Ketika momentumnya definitif, maka jarak atau x-nya tidak bisa definitif atau sebaliknya ya. Oleh karena itu, untuk menggambarkan partikel kuantum kita perlu mekanika yang baru ya. Kita sebut sebagai mekanika kuantum. Nah, lecture ini untuk sebagai pengantar saja. Mekanika kuantumnya nanti akan dipelajari di fisika kuantum. Ini sebagai pengantar saja untuk ke sana ya. Oke, gambar ini adalah gambar dari namanya quantum dot partikel semikonduktor CDSE ya, dalam ukuran nanometer. Ya, meskipun sama partikelnya SCDNE, tetapi dia warnanya bisa berbeda-beda ya. Nah, sama partikel CDSE, tapi dia bisa berwarna merah atau berwarna ungu tergantung pada ukuran ya. Kira-kira mana ukurannya lebih kecil, mana yang lebih besar? Ya. Semakin ukuran besar, dia semakin ke sini ya. Nah, yang kecil biru, ini yang kecil. Semakin kecil ke sana semakin besar, semakin berwarna merah, red shifted ya. Kenapa bisa seperti ini? Nah, ini nanti kita akan. Oke, sebelum masuk ke sana, gelombang ya, kita review sebentar tentang gelombang. Kita sudah belajar gelombang bunyi, kemudian gelombang mekanik, kemudian gelombang elektromagnetik ya. Nah, Anda lihat lagi materi tentang mata kuliah gelombang ya. Nah, untuk sebuah gelombang yang sinusoidal seperti ini ya, naik turun, fungsi sinus atau kosinus, ini bisa dinyatakan apa? Simpangannya ya. Y ya, atau simpangan. Berapa sih simpangan gelombang pada saat T tertentu atau pada saat pada jarak X tertentu dari titik nol misalnya ya. Maka kita dapatkan dulu bagaimana persamaannya. Seperti ini fungsi gelombang. Kita sebut sebagai fungsi gelombang. Yang dijelaskan apa? Y ya, simpangan sebagai fungsi X dan sebagai fungsi T ya. Pada T0 di X kira-kira berapa ini? Misalnya seperempat pi, berapa simpangannya 0? Di X0 simpangannya berapa? Maksimum dan sebagainya ya. Jadi ini melambangkan simpangan Y sebagai fungsi dari X dan T, sebagai fungsi dari posisi dan sebagai waktu. Nah, di sini kita tunjukkan bahwa T sama dengan 0 ya. Jadi fungsi dari X saja. Ini kita tunjukkan T-nya yang berubah sedikit ya. Nah, bisa seperti itu. Fungsinya seperti apa ya? Simpangan maksimum A kalikan sin dalam kurung Kx minus omega T ditambah B kalikan cos Kx minus omega T ya. Nah, kita ingat lagi bahwa di gelombang, persamaan gelombang ini harus memenuhi persamaan, sebuah persamaan yang kita sebut sebagai persamaan gelombang ya. Tadi ada fungsi gelombang karena ada persamaan gelombang. Persamaan gelombangnya bagaimana? Yang harus dipenuhi. Nah, masih diingat ya. Turunan pertama dari fungsi simpangan terhadap X ya, dy d kuadrat y per dx kuadrat, turunan kedua ya. Kalau saya turunkan fungsi gelombang ini 2 kali terhadap X, maka hasilnya sama dengan turunan 2 kali terhadap T ya. Kalikan sebuah konstanta 1 per V kuadrat ya. Nah, ini persamaan gelombang ya. Kita sudah pelajari di fisika dasar 1, fisika dasar 2 dan di mata kuliah gelombang ya. Sudah ingat ya? Nah, di sini K kita sebut sebagai bilangan gelombang ya. Nah, K kalikan X artinya apa sih?
Nah, ya posisi X-nya itu seberapa lambda ya? Apakah setengah lambda, 2/3 lambda, 1 lambda pada saat yang kita tertarik itu ya. Maka K ini kita sebut bilangan gelombang. Misalnya berapa? 2pi dibagi lambda ya. Sedangkan omega kita sebut sebagai kecepatan sudut. Misalnya berapa? 2pi kalikan F ya. Paham ya? Ini menunjukkan waktu. Di mana sih posisinya? Nah, ini menunjukkan maaf, ini menunjukkan waktu kapan, ini menunjukkan posisi. K itu posisinya, posisi X. Ini bilang gelombang dalam satu dimensi ya. Merambat sepanjang sumbu X saja. Oke. Nah, dari persamaan gelombang, tadi saya mempunyai persamaan gelombang ya. Y simpangan sama dengan A kalikan cos Kx minus omega t ditambah B kalikan sin Kx minus omega t. Ya. Nah, maka saya ingin tahu bagaimana hubungan antara bilangan gelombang dan kecepatan sudutnya. Ya. Jadi persamaan gelombangnya seperti ini. D kuadrat Y per dx kuadrat artinya apa? Turunan kedua fungsi gelombang terhadap variabel X, dan D kuadrat Y per dt kuadrat turunan kedua dari fungsi gelombang terhadap variabel waktu. Ini kita harus turunkan seperti ini ya. D kuadrat Y per dx kuadrat sama dengan 1/v kuadrat kalikan D kuadrat Y per dt kuadrat. Nah, kalau saya mempunyai fungsi seperti ini, fungsi Y adalah A cos sekian plus B cos sekian, maka kalau saya turunkan pertama terhadap X bagaimana? Ya, dy per dx ya. Maka kita cuma melihat yang ada x-nya aja ya. Ya. A turunan cos apa? Minus sin ya. Jadi saya dapatkan minus sin kx minus omega t. Sekarang kita kalikan turunan dari kx apa? K ya. Nah, maka kita dapatkan bagian pertamanya minus ka sin kx minus omega t. Yang bagian belakangnya bagaimana? Ya sama aja, turunan dari sin apa? Dari B sin sekian ya B cos sekian ya. Kemudian kita tambah kalikan dengan turunan dari Kx K. Maka saya dapatkan plus KB cos Kx minus omega T. Ini turunan pertama. Turunan kedua dari tadi adalah ya kita turunkan sekali lagi. Turunan dari sin Kx minus omega T apa? Cos Kx omega T ya. A kalikan A tetap tambah turunan dari Kx. Nah, K lagi. Tadi kita sudah punya K, kalikan K satu lagi menjadi K kuadrat. Yang belakangnya bagaimana? Turunan dari cos minus sin. Tadi kita sudah punya KB, sekarang kalikan turunan dari Kx menjadi K kuadrat B. Nah, turunan kedua adalah minus K kuadrat A cos Kx minus omega T minus K kuadrat B sin Kx minus omega T. Ya. Maka kalau K-nya saya kumpulkan minus K kuadrat di sini. Ya. Sisanya apa? Tinggal A cos Kx minus omega T ya. Ditambah B sin Kx omega T. Kx minus omega T. Ya. Nah, ini sama enggak dengan ini? Fungsi gelombangnya. Sama. Ya. Jadi, turunan kedua dari Y terhadap X menjadi apa? K kuadrat kalikan fungsi itu lagi. K kuadrat kalikan Y. Nah, ini saya tuliskan di sini. K kuadrat sama dengan minus K kuadrat kalikan Y. Kalikan fungsi itu sendiri. Ya. Nah, sekarang kita ambil yang turunan terhadap T. Bagaimana? Ya. Turunan pertama Y terhadap T jadi apa nih fungsi gelombangnya di sini? Kita lihat lagi ke fungsi gelombang. Ya. A cosinus sekian. Turunan dari cos minus sin. Ya. Sin sekian. Kalikan turunan dari omega T. Ya. Berapa turunan omega T? Di omega T per dt. Ya. Ya, omega minus omega. Tadi minus sin kalikan minus omega menjadi plus. Ya. Maka saya bisa tuliskan omega A sin Kx minus omega T. Turunan yang bagian duanya
sama, sin menjadi minus cos, ya. Minus cos. Saya punya B, sekarang tambah turunan dari maaf, sin tidak menjadi minus cos ya, sin menjadi cos ya. Nah, sekarang turunan dari minus omega T tadi apa? Minus omega ya. Maka kita tuliskan sini minus omega B kalikan cos Kx minus omega T. Itu baru turunan pertama. Kalau saya turunkan sekali lagi terhadap T, nah, maka kita cuma lihat yang ada T-nya saja, variabel T, variabel X kan tidak ya. Nah, ini di sini ya, kalikan sini ya. Minus omega kalikan omega A, berarti minus omega kuadrat ya. Ini juga sama, plus minus atau plus, minus omega kali minus omega harusnya plus omega ya, tapi turunan cos adalah minus sin, jadi menjadi minus lagi ini, minus omega kuadrat B sin Kx minus omega T ya. Maka kalau minus omega kuadratnya ini saya keluarkan dari persamaan, jadi apa? Minus omega kuadrat dalam kurung A cos Kx plus Wt ya. Kx minus Wt ditambah B sin Kx minus Wt ya. Lagi-lagi ini sama dengan fungsi gelombang awalnya ya. Jadi minus omega kuadrat kalikan A persamaan gelombang awal. Fungsi gelombang awalnya ya. Maka saya bisa tuliskan omega kuadrat kalikan fungsi awalnya ya, kali Y. Ini minusnya di sini. Nah, penyertanya apa? Ya tadi 1 per V kuadrat ditambahkan saja ya. Maka kalau dalam kasus ini persamaannya bagaimana? Ini fungsi gelombangnya bisa kita hapus ya. Maka hubungan K dengan omega, ya K kuadrat sama dengan omega kuadrat per V kuadrat. Ya, ini bisa coret minusnya. Atau dalam kata lain, kalau dihilangkan akarnya, K sama dengan omega dibagi V. Ya, ini menjadi persamaan gelombang yang kita kenal bersama-sama untuk gelombang mekanik. K tadi apa? 2pi per lambda ya. Omega apa? 2pi F. Kemudian ini dibagi V ya. 2pi kita coret jadinya apa? Ya. 1 lambda sama dengan F per V, atau lambda sama dengan V per F, atau lambda kalikan F sama dengan V ya. Kecepatan rambat gelombang itu tergantung pada frekuensi dan panjang gelombangnya. Nah, kita sudah belajar ini semua di mata kuliah gelombang ya. Nah, yang sini yang akan saya tekankan adalah bahwa untuk sebuah fungsi gelombang, kenapa kok persamaannya menjadi seperti ini? Karena hubungan antara K dengan omega adalah seperti ini ya. Bahwa K kuadrat itu sama dengan omega kuadrat dibagi V kuadrat. Maka persamaannya yaitu K ini adalah hasil dari turunan terhadap X, omega ini turunan terhadap T. Ya, ini faktor untuk membuat proporsional saja. Ya. Maka fungsi gelombang kita bisa tuliskan turunan kedua terhadap X sama dengan turunan kedua terhadap T kalikan sebuah penyetara, yaitu 1/V kuadrat. Ya. Ini untuk gelombang mekanik. Nah, sekarang tugas kita ingin mengkonstruksi sebuah gelombang lain, ya, gelombang dari sebuah partikel, ya, gelombang dari sebuah objek kuantum. Ya. Nah, kira-kira persamaan gelombangnya bagaimana? Ya. Nah, kita harus mencari ini persamaan gelombangnya bagaimana. Nah, untuk persamaan gelombang ini bagaimana? Kita bisa temukan dulu hubungan antara K dan omega. Ya. Nanti kita susun ulang. Oke, sebagai contoh, partikel bebas. Ya. Partikel yang bergerak dalam kecepatan tertentu memiliki energi kinetik. Ya, maka saya bisa tuliskan E setengah mv kuadrat. Atau saya bisa tuliskan ulang m kuadrat dibagi m ya. M kuadrat bagi m kan m ya. V kuadrat per 2 ya. Ini sama dengan ini ya. Cuman ini saya tuliskan m kuadrat V kuadrat, atau mv itu apa? Momentum ya. Maka menjadi momentum kuadrat. Nah, dibagi 2m, dibagi 2m. Momentum dibagi 2m. P kuadrat per 2m. Itu energi kinetik.
Nah, dari gelombang kita juga tahu bahwa energi itu setara dengan frekuensi kalikan konstanta Planck. Ya. E sama dengan Hf. Ya. Maka kalau Hf ini saya pecah menjadi H per 2pi kalikan 2pi per F. Jadi 2pi kali 2pi nanti bisa dicoret ya. Nah, sama Hf. Ya. Jadi 2pi F ini apa? Kecepatan gelombang. Maaf, kecepatan sudut ya, kecepatan sudut gelombang. H per 2pi ini sebuah konstanta, baru kita sebut sebagai H bar. Ya. H ada coretnya atasnya. Oke. Ini nanti akan banyak ketemu di kuantum. Kita kenalkan dari sekarang. Intinya apa tuh? H per 2pi. Maka saya bisa tuliskan juga E itu sama dengan H kali omega. Ya. Tadi yang atas kita bisa tuliskan E itu sama dengan B kuadrat per 2M. Ya. Nah, sekarang momentum. Momentum panjang gelombang de Broglie apa? Lambda de gelombang de Broglie adalah H dibagi P. Ya. Maka P ya H dibagi lambda. Nih saya dapatkan. H dibagi lambda. Nah, ini saya pecah lagi seperti tadi Hf. H per 2pi kalikan 2pi per lambda. 2pi per lambda tadi kita dapatkan definisi apa? K, bilangan gelombang. H per 2pi, H coret, H bar. Nah, maka saya bisa dapatkan hubungan antara K, omega, dan lainnya. Dapat ya? Nah, ternyata H omega itu sama dengan apa? H omega kan sama dengan ini ya. Sama-sama E ini. Kok E-nya cuma kinetik saja, Pak? Nah, ini kita gunakan. Ini untuk sebuah partikel kuantum yang bebas, tidak terikat oleh gaya potensial apapun. Maka energi potensial 0. Maka energi totalnya sama dengan energi kinetik. Ini energi total, ini energi kinetik. Maka kita samakan. H omega sama dengan P kuadrat per 2M. Padahal P itu apa? P itu H kali K. Berarti H omega menjadi HK kuadrat atau H kuadrat K kuadrat dibagi 2M. Nah, di sini kita dapatkan hubungan untuk objek kuantum kita, partikel yang bersifat cahaya, yang bersifat gelombang tadi ya, bahwa hubungan antara omega dan K itu omega setara dengan K kuadrat. Nah, ini memudahkan kita untuk menyusun persamaan gelombangnya bagaimana ya. Kita perlu mencari sebuah persamaan gelombang di mana di sisi kiri persamaan ada faktor K kuadrat ya, dan di sisi kanan persamaan ada faktor omega. Sejauh ini jelas? Oke, kita jelaskan setelahnya. Nah, maka saya mempunyai fungsi gelombang sinusoidal untuk partikel saya kita buat sama dengan gelombang mekanik ya. Nah, ini partikel kita gunakan fungsi psi ya. Tulisannya psi tapi bacanya psi ya. Nanti kita akan banyak ketemu dengan istilah ini di modern dan di kuantum ya. Bacanya psi ya. Ini untuk menyatakan dari sebuah fungsi gelombang dari sebuah partikel kuantum ya. Psi adalah A cos kx minus omega t plus B sin kx minus omega t ya. Nah, sekarang kita akan temukan bagaimana untuk mendapatkan K. Nah, kita akan cari K ya. Untuk bisa mendapatkan K kuadrat, kita bagaimana? Tadi kan hubungan K dengan omega, kita sudah ketemu ya, bahwa ini harus setara dengan ini. Maka kita perlu mencari ini dulu dong. Kalau saya mempunyai fungsi gelombang seperti ini, maka persamaan yang bisa menghasilkan K kuadrat apa? K ada di sini ya. Maka adalah saya bisa turunkan 2 kali. Turunkan sekali kan menjadi KA. KA minus KA sin sekian ya. Turunkan 2 kali menjadi minus K kuadrat A cos sekian ya. Maka saya turunkan sekali nih. Fungsi gelombang saya turunkan sekali terhadap X. Jadi minus KA sin KX minus omega T plus KB
cos kx minus omega t. Ya. Nah, baru ada K1. Saya perlu K kuadrat. Maka saya turunkan sekali lagi. D kuadrat C dibagi dx kuadrat. Ya. Jadi, nah ini turun. K-nya keluar di sini. Ya. Jadi, K kuadrat A, sin menjadi cos. Ya. Tambah minus K kuadrat B, cos menjadi minus sin. Ya. Nah, ini kalau minus K kuadratnya saya keluarkan dari persamaan menjadi K minus K kuadrat kalikan fungsi gelombang semula. Ya. Kalikan C. Ya. Nah, ini ternyata faktor K kuadratnya sudah keluar. Tetapi kita perlu mencari sepervi kuadratnya tadi, penyetara. K kuadrat kan setara dengan omega ya. Tapi tadi persamaan kita adalah omega kuadrat coret ya. K kuadrat dibagi 2M ini baru sama dengan omega ya. Maka kalau saya hanya punya K kuadrat, saya tinggal kalikan ini saja ya. Kurangnya kan tinggal H coret kuadrat per 2M ya. Oh, maka untuk supaya menjadi omega, ya saya kalikan saja. Misalnya saya kalikan H kuadrat per 2M. Kalikan minus ya. Nah, karena ini menjadi sama dengan plus dan ini plus. Ini kan plus. Dan ini plus. Maka kita kalikan H kuadrat minus H kuadrat per 2M. Ya. Kalau saya kalikan minus H kuadrat per 2M D kuadrat omega per dx kuadrat, hasilnya sama dengan, ya ini dikalikan H kuadrat per 2M. Ya. Dari minus H kuadrat per 2M dan kalikan K, ini kan sama dengan ini ya. Cos minus B sin. Maaf ini plus karena K-nya sudah hilang. Ini menjadi plus. Itu ya. Nah, maka dapatkan kalau saya turunkan si persamaan gelombang ini 2 kali terhadap X, D kuadrat omega per D kuadrat C per dx kuadrat, kalikan sebuah konstanta minus H kuadrat per 2M, maka di sisi kanannya saya akan dapatkan, nah ini H kuadrat, K kuadrat per 2M ini apa? H omega, ya. Dapat ya? Kalikan apa ini? Ini adalah fungsi gelombang semula. Ya. Oke, ini kita sebut sebagai, ini pasti satu sisi dari gelombang objek kuantum. Ya. Sisi yang lain bagaimana? Kita harus cari. Sisi lain kan omega. Ya. Turunan terhadap T yang menghasilkan omega. Ya. Tapi sejauh ini oke ya. Kita ingin mendapatkan K kuadrat, berarti kita harus turunkan 2 kali terhadap X. Terus supaya menjadi omega, kita kalikan sebuah konstanta tertentu. Oke. Nah, sekarang kita ingin mengetahui sisi yang lainnya bagaimana. Ya sama, ini fungsi gelombangnya saya dapatkan. Ya. Untuk mendapatkan faktor omega yang setara dengan K kuadrat tadi, saya harus apakan ini? Kalau saya mempunyai fungsi seperti ini, ya, saya harus turunkan ini ya, supaya ini keluar di sini. Ya. Turunkan sekali saja mungkin sudah cukup. Coba kita turunkan sekali. Turunan pertama dari C terhadap T, jadi omeganya keluar ya. Omega A cos menjadi min sin. Nah, kalikan minus omega ya, menjadi plus omega A. Minus omega B sekian ya. Kalau omeganya saya keluarkan dari sini, jadi sisanya apa? A sin kx minus omega t. Ini plus atau min? Sin menjadi cos. Oh ya, minus. Menjadi minus B cos kx minus omega t. Betul ya? Ini minus sin kali minus omega. Jadi plus. Ini sin menjadi cos
cos kalikan minus omega. Minus. Oke, ya. Sehingga persamaannya bagaimana? Nah, pasti ini kan kita sudah ketemu nih omega yang keluar karena turunan terhadap T, ya. Maka ini kita bisa gunakan sebagai sisi kanan dari persamaan gelombang objek kuantum, ya. Tadi di sisi kiri kita punya apa? D kuadrat C dibagi dx kuadrat kalikan sebuah konstanta, ya. A kuadrat per 2M. Di sisi kanan kita punya turunan pertama D omega per dc per dt yang hasilnya H, yang menghasilkan H omega itu apa? Ya dc per dt turunan pertama, ya. Kalikan sebuah konstanta H coret, ya. Maka saya tuliskan di sini H coret, ya. Maka kemungkinan bisa jadi persamaan gelombangnya adalah ini untuk sebuah partikel kuantum, ya. Berarti turunan kedua terhadap X sama dengan turunan pertama terhadap T. Kalikan sebuah konstanta. Kita tulis sebuah konstanta C misalnya di sini, ya. C tidak tahu berapa besarnya. Kita juga belum tahu A itu berapa, B berapa, ya. Nah, maka kita akan selesaikan. Nah, tadi kita punya persamaan gelombang ini. Ya, turunan kedua dari X sama dengan turunan pertama terhadap T. Kalikan sebuah konstanta-konstanta ini, ya. Maka saya turunkan 2 kali tadi apa? H kuadrat K kuadrat per 2M, ya. Ini kalau turunannya ini, kan tadi kita sudah hitung, ya. Hasilnya keluar K kuadratnya. Keluar K kuadratnya minus K kuadrat, ya. Jadi minus K kuadrat kalikan minus H kuadrat per 2M sama dengan H kuadrat K kuadrat per 2M kalikan fungsi awalnya, ya. A cos sekian plus B cos sekian. Maaf, ini plus harusnya, ya. Plus atau minus? Atau memang minus? Ya sudah, kita ikuti saja minus, ya. Yang selanjutnya, sisi kiri, ketika saya turunkan terhadap T, maka sekali terhadap T, ya, akan keluar omeganya. Omeganya jadi keluar, ya. Jadi saya mempunyai persamaan seperti ini. Oke. Nah, H kuadrat K kuadrat per 2M ini adalah sama dengan H omega, ya. Maka kita bisa coret. Ini dan ini kan nilainya sama, ya. Maka tinggal A cos Kx ini minus B sin Kx minus omega T sama dengan CA atau AC sin sekian minus BC cos sekian, ya. Maka cos samakan dengan cos, sin samakan dengan sin, ya. Ini cos Kx minus WT, ini cos Kx minus omega T, ya. Sama, berarti A sama dengan minus BC dong, ya. A sama dengan minus BC. Ini juga sama, sin. B sama dengan minus B sama dengan E sama dengan AC, ya. Maka saya tuliskan di sini B sama dengan A kalikan C, ya. Kalau A sama dengan minus BC, B sama dengan AC, maka ini kita bisa substitusikan A C kalikan C, ya. Berarti minus C kuadrat A atau A kuadrat C, ya. A sama dengan A dikalikan sebuah konstanta minus C kuadrat. Berarti minus C kuadrat berapa? Minus C kuadrat sama dengan 1 atau C kuadrat sama dengan min 1. Kalau demikian C sama dengan berapa? Akar min 1. Ini kita sebut sebagai bilangan kompleks, ya. Matematika dasar sudah belajar, ya. Matematika dasar 1, 2 atau fisika matematika, ya. Anda sudah dapat bilangan kompleks. Maka kita tuliskan, oh berarti C ini 1. E sama dengan minus 1. Akar min 1. I, ya. Dengan demikian, nah, kita sudah bisa tuliskan persamaan Schrödinger, ya. Persamaan gelombang untuk objek kuantum kita sebut sebagai persamaan Schrödinger kurang H. Schrödinger adalah minus H kuadrat per 2M turunan kedua dari C terhadap X sama dengan I kali H turunan pertama terhadap T, ya. Nah, ini
Dimana C-nya tadi apa? A sekian 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 ya, plus B sekian 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 ya. Oh iya, sebelumnya karena B tadi adalah minus akar min B sama dengan apa? AC ya. A kalikan C. Maka A kalikan C-nya ternyata apa? Akar min 1 ya, AI. Berarti B menjadi AI ya. Kalau saya tuliskan berarti seperti ini ya. C-nya kan A cos KX minus WT plus B sin KX minus WT ya. Tapi B-nya tadi adalah A kalikan I. Ya, menjadi kalau A-nya saya taruh di luar menjadi A kalikan kurung cos KX minus omega T plus I sin KX minus omega T. Nah, ini menjadi sebuah bilangan kompleks ya. Ada real, ada bilangan realnya dan ada bilangan imajiner ya. Nah, ini biasanya untuk mempersingkat kita gunakan notasi Euler. Ya, notasi Euler harusnya Anda belajar di matematika fisika ya. Contohnya sebuah bilangan E berpangkat I kali theta ini sama dengan cos theta ditambah I sin theta ya. Maka kalau E berpangkat minus I theta sama dengan cos minus theta ditambah I sin minus theta ya. Nah, cos minus theta ini sama dengan cos theta, tidak ada perubahan nilainya ya. Cos minus 90 ya sama dengan cos 90, sama-sama 0 ya. Tapi kalau sin berubah, sin 90 1, sin minus 90 min 1, maka sin minus 90 itu sama dengan minus sin 90. Maka saya bisa tuliskan seperti ini ya. Oleh karena itu untuk persamaan gelombang kita bisa sederhanakan, kita bisa persingkat penulisannya ya. A kalikan cos sekian plus I sin sekian ya sama dengan A kalikan E berpangkat I theta, di mana theta-nya kita ganti dengan Kx minus omega T ya. Atau kalau kita tulis agak sedikit panjang ya menjadi A kalikan E berpangkat I Kx dikalikan E berpangkat minus I omega T ya. Nah, itu persamaan Schrödinger. Oke, sejauh ini ada pertanyaan tidak? Oke, ditonton ulang-ulang sampai paham ya. Kita cukupkan sekian dulu supaya tidak kebanyakan load pikirannya ya. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.